Apakah ada orang baru yang datang ke kamu? Apakah orang lama, mantan, atau siapa? Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni. Dan di reading kali ini, temanya adalah siapakah orang yang akan datang kepadamu di tahun 2021. Kita akan lihat, apakah ada orang baru yang datang ke kamu? Apakah orang lama, mantan, atau siapa? Oke, tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe dulu channel ini dan follow Instagramku di @journalinfinity. Dan sekarang kamu udah bisa pilih kartunya. Kamu di sini pilih yang mana deh yang menurut kamu paling memanggil. Kamu bisa lihat dari gambarnya, warnanya, tulisannya. Boleh pilih satu, boleh pilih lebih dari itu. Tergantung hatimu akan mengatakan berapa. Oke, kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat ya, siapakah orang yang datang kepadamu di tahun 2021. Kalau dari kartu penandanya, turn on your heart light, sepertinya orang lama, sepertinya. Tapi kita akan lihat penjelasannya bagaimana di kartu selanjutnya. Aku simpan dulu yang ini. Aku punya Nine of Cups, the Devil, the Emperor, the Tower, dan Two of Swords. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, di sini sangat mungkin memang orang lama ya, orang lama. Mungkin mantan kamu, mungkin mantan gebetan kamu, atau siapapun dulu orang yang pernah terikat atau dekat dengan kamu di beberapa waktu yang lalu. Kalau aku lihat sih sekarang kondisi dia baik-baik aja, hidupnya menyenangkan, dan dia mungkin berusaha move on, menikmati hidup dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa bohong kalau dia masih sangat terikat sama kamu. Ada The Devil di sini. Kartu The Devil ini bisa aku katakan kartu sebuah kemelekatan atau keterikatan yang memang susah lepas kayak gitu. Entah apa hal dari kamu yang membuat dia ini masih sering merindukan kamu, masih sering mengingat-ingat kamu, masih sering membanding-bandingkan kamu dengan, ya kalau ada orang yang datang di hidupnya dia masih selalu ingatnya ke kamu kayak gitu. Jadi di sini bisa aku bilang berusaha apapun dia move on, masih lihatnya ke kamu lagi gitu loh. Jadi ya intinya sebagian hati dia belum move on dari kamu, bahkan masih sangat terikat sama kamu, sehingga kondisi ini membuat dia sangat bingung sekarang. Dan di sini kuncinya adalah orang ini yang akan datang ke kamu lagi ini pernah mengalami suatu kejadian yang gak enak di hidupnya, dan ada kamu di sana. Dalam artian mungkin ada suatu kejadian di luar antara kamu dan dia yang sangat-sangat berat di hidup dia, dan kamu hadir di sana untuk membantu bisa. Atau di sini kamu dan dia pernah mengalami sebuah kondisi yang remuk, hancur, berantakan. Mungkin di sini dia yang menyakiti kamu, ataupun sebaliknya. Kayak gitu, yang mana ini bener-bener momen kehancuran yang luar biasa. Hati dia berantakan, patah, berkeping-keping, dan mungkin ini menjadi sebuah alasan perpisahan antara kamu dan dia, yang membuat kamu gak kontak lagi sama dia, yang mungkin membuat dia ngeblokir sosial media kamu, dan sebagainya. Kayak gitu. Cuma makanya di sini kenapa dia berpikir, dia bingung, aku sudah pernah menyakiti dia sesakit ini, apakah aku pantas untuk kembali? Sementara kondisi hidupku sudah enak, masa aku harus balik ke dia? Sementara aku yang sudah keren sekarang ini bisa mendapatkan yang aku mau. Mungkin orang lain, mungkin apapun itu, kayak gitu. Dan ya di sini dia juga berpikir bahwa apakah nanti aku pantas buat bersama dengan dia lagi, apakah dia mau memaafkan aku dan sebagainya. Makanya di sini dia berpikir, keluarnya kartu Emperor ya. Hanya aja di deck ini emang kartu Emperornya lagi mikir, jadi I think dia ngerasa hidupku tuh aku baik-baik aja. Kenapa? Aku udah berusaha move on, kenapa masih belum bisa melupakan dia? Kenapa masih ingat-ingat sama dia kayak gitu? Se-powerful itu kenangan atau memori dia bersama kamu, sehingga dia aduh gimana ya, balik nggak ya? Tapi di satu sisi pingin balik, tapi ego dia mengatakan jangan. Hati dia ingin kembali, tapi ego dia mengatakan jangan, kayak gitu. Ya mungkin ada banyak hal yang dia khawatirkan. Seperti aku bilang tadi, khawatir nanti kamu malah nolak, khawatir kehadiran dia ini malah
malah menyakiti kamu, malah membuat kamu teringat-ingat dengan kondisi yang nggak mengenakan ini dan sebagainya. That's why dia sangat berpikir, karena dia merasa layak untuk sesuatu yang baru, tapi hatinya nggak bisa bohong, masih melekat ke kamu. Kayak gitu. Makanya di sini pergerakan dia yang aku lihat di 2021, berpikir sih, kebanyakan dari mereka yang kamu fokuskan ini atau yang nggak kamu duga-duga ini sedang berpikir, iya nggak ya. Di sini matanya masih tertutup ya, Two of Swords, matanya masih tertutup, background dia masih bersalju-salju yang mana masih belum bisa memutuskan, bisa aku katakan di sini. Iya enggak, balik apa enggak, move on apa balik. Kalau pingin move on tapi hatiku masih berat di dia, kalau pingin balik tapi khawatir nanti malah membuat dia makin sedih atau makin membuat hubungannya canggung sama kamu, kayak gitu. Jadi ya, seperti yang gue bilang di awal, kemungkinan besar kartu yang kamu pilih ini seperti ya orang lama yang pernah deket sama kamu, entah mantan atau mungkin masih gebetan, masih PDKT tapi ya berpisah kayak gitu karena satu dan lain hal. That's it. Dan kalau misalnya aku ambil dari kartu ini penandanya ya pingin balik sih. Di sini dia merefleksikan waktu-waktu ketika dia bareng sama kamu dulu, nostalgia sama kamu, betapa kamu luar biasa meskipun dia udah ketemu banyak orang tapi belum bisa dibandingkan dengan kamu, masih kalah dalam hal apapun dari kamu, kayak gitu. Makanya di sini kuat energinya, sepertinya dia akan balik, akan menunjukkan lagi dirinya ke kamu di 2021. Walaupun sekarang dia kondisinya masih berpikir sih, dengan banyak sekali pertimbangannya kayak gitu. Ada romance, love is all around you, dan listen with your heart. Kalau dari sini yang bisa aku lihat pergerakan dia sih, ya dia akan muncul lagi, sebagian besar kemungkinan akan muncul lagi ke kamu, akan memulai lagi komunikasinya dengan kamu, mungkin akan mulai lagi ya sekali dua kali nge-like postingan kamu, datang ke sosial media kamu, mulai menanyakan kabar kamu, buka komunikasi dan sebagainya. Bentuk usaha dia untuk ini ya, memastikan apakah kehadiranku nanti bisa diterima lagi oleh kamu atau gimana. Kalau misalnya kamu ngasih kesempatan, kemungkinan besar sih dia akan ngasih perhatian yang lebih lagi sebagai bentuk usaha dia untuk kembali lagi sama kamu, untuk mendapatkan hati kamu lagi, untuk memenangkan hati kamu lagi, kayak gitu. Karena di sini dia emang gimana ya, belum move on, masih sangat-sangat terikat, masih banyak hal yang ingin dia rindukan mengenai kamu, kayak gitu. Lalu di sini ada love is all around you ya. Dia mau berusaha kayak gimana pun keluar dari lingkaran pesona kamu, susah, nggak bisa, karena balik laginya ke kamu. Mau dia sibuk kerja kayak gimana, nanti ingatnya kamu. Mau dia berteman lebih banyak lagi dengan banyak orang, nanti muter-muternya balik lagi ke kamu, kayak gitu sih. Jadi ya begitulah, dia ya baru menyadari sepertinya. Jadi kalau misalnya pun di kemarin-kemarinnya memang dia dan kamu pernah mengalami sebuah situasi yang gak enak ini, the tower moment tadi itu, yang mana mungkin kamunya di sini yang tersakiti banget ya sampai memutuskan berpisah, dan mungkin kamunya udah move on dari dia, tapi di sini dia baru menyadari bahwa sebegitu penting arti hadirnya kamu di hidupnya dia. Seperti itu. That's why ya muter-muternya di kamu lagi kayak gitu. Lalu di sini dia sedang dalam usaha sih. Kartunya di sini angka 1, sebuah permulaan. Dia ya lagi momen berdiam diri, sedang memikirkan apakah dia akan mendengarkan egonya dia atau dia akan lebih berusaha mendengarkan kata hati dia di sini. Dan sangat mungkin juga dia sekarang sedang dalam usaha, mungkin curhat sana sini, mungkin dia percaya dengan sahabatnya, cerita, aduh aku gimana ya, kayaknya aku kok belum bisa move on dari dia, kok rasanya aku pengen balikan ke dia, aku udah berusaha jatuh cinta dengan orang lain tapi kok belum bisa, kayak gitu. Dan ya sedang ini sih proses mendengarkan isi hati terdalamnya dia, kayak gitu. Jadi kamu bisa menebak-nebak sendirilah ya, siapakah dia, siapakah orang ini yang masih belum bisa move on dari kamu.
Dan kalaupun memang nanti dia datang di tahun depan ini 2021, ya terserah kamu. Apakah kamu akan menerima cinta dia lagi, atau kamu ngerasa enggak lah, sudahlah cukup kau menyakitiku, aku sudah nggak bisa ngasih kesempatan ke kamu, aku udah maafin kamu, tapi kayaknya kalau untuk balik ke kamu enggak. Ya ini bebas, terserah kamu sih, tapi ya dia akan melakukan usaha ini, kayak gitu sih. Dan ya kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya aku bisa ngasih kesempatan ke dia karena mungkin kamunya juga masih cinta dan masih belum bisa move on, ya silahkan aja. Cuma di sini ya belajarlah dari apa yang udah terjadi sebelumnya, the tower moment ini antara kamu dan dia. Karena apakah kamu akan balik, apakah kamu akan menolak dia, ya ini hidup kamu, semua terserah ke kamu. Jadi ya hatinya sepertinya akan lebih lembut sih karena dia belajar dari kesalahannya. Tapi ya hidup kamu terserah, kamu akan menerima dia atau akan menolak, kayak gitu sih. Kalaupun kamu menolak, ya tolaklah baik-baik ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, itu readingku tentang kamu. Kalau kamu ngerasa kayaknya aku tahu siapa dia kira-kira, nah kamu boleh kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat siapakah orang yang akan datang kepadamu di tahun 2021. Kalau dari kartunya, sangat mungkin sekarang atau nanti di 2021 dia akan menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta ke kamu. Tapi kita akan lihat apakah dia ini orang lama atau orang baru atau siapa. Kita lihat, aku akan taruh di sini kartu penandanya, akan aku lihat nanti, dan ini juga nanti. Kita akan lihat tarotnya dulu. The Moon, Four of Cups, Eight of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Wands. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, di sini yang bisa aku lihat ya, walaupun dia menyadari rasa sukanya ke kamu, sepertinya dia masih bingung ya. Jadi di sini aku belum melihat apakah dia ini orang lama atau orang baru. Bisa sangat mungkin keduanya. Kalau dia orang lama, ya sangat mungkin dia makin menyadari ternyata aku masih jatuh cinta ke dia, atau aku semakin jatuh cinta ke kamu, kayak gitu. Bisa juga orang baru. Orang baru ini ya mungkin baru kenal atau gimana sama kamu, mungkin teman lama kamu yang sebelumnya ya teman aja, sahabat aja, tiba-tiba dia merasakan getaran-getaran di hatinya, ternyata aku jatuh cinta sama dia, kayak gitu. Cuma di sini sepertinya ada beberapa hal yang membuat dia bingung ya di sini. The Moon, dia masih bingung dengan perasaannya. Apakah benar perasaanku ini? Apakah benar dengan rasa jatuh cintaku ini? Karena ya mungkin di sini dia banyak pertimbangan, entah apapun. Kalau dia orang lama, mungkin dia menimbang-nimbang apakah aku akan balik ke dia atau gimana, kayak gitu. Apakah aku harus move on aja atau aku kembali ke dia, kayak gitu. Kalau ini orang baru, dia masih orang jatuh cinta kadang masih bertanya-tanya, apakah iya perasaanku ini bener, apakah iya aku emang lagi jatuh cinta atau gimana, kayak gitu kan. Karena biasanya kan orang jatuh cinta sukanya jadi agak bodoh gitu ya, karena kalau nggak bodoh berarti belum jatuh cinta. Makanya di sini dia bingung dengan perasaannya. Kalau dia ini temenan sama kamu atau sahabat sama kamu, dia mungkin bingung kayak, tapi kan aku udah lama sahabatan sama dia, masa aku jatuh cinta gimana nih, kayak gitu. Atau kalaupun ini orang baru yang baru kenal, dia juga masih mempertanyakan apakah iya aku akan bergerak untuk serius dengan perasaanku atau gimana, kayak gitu. Cuma di sini yang aku lihat sih, dia kemungkinan udah ngasih sinyal-sinyal sih ke kamu, cuma dianya belum yakin karena mungkin kamunya belum bisa menangkap sinyal ini secara jelas, sehingga kamunya abai, kamunya cuek, kamunya nggak ngeh, atau mungkin di sini kamunya ngerti, oh dia suka sama aku tahu, tapi akunya masih belum mau, kayak gitu. Sehingga dari di sini seperti ada cangkir yang mengguyurkan sesuatu yang mana itu menguap, dan di sini kayak aduh gimana nih, kayak gitu. Dalam artian gini, dia udah ngasih sinyal,
cuma sepertinya respon dari kamu masih negatif, masih belum jelas, sehingga dia kayak aduh gimana ya, gimana kayak gitu. Sehingga di sini dia makin bingung lagi bahwa apa aku move on aja, apa gimana? Karena di sini sangat mungkin juga kalau sinyal dia belum kuat, kamunya mungkin belum bisa menangkap sinyal dia suka sebagai apa ya, perhatian dia ini belum kamu anggap sebagai perhatian jatuh cinta. Atau sebaliknya, di sini dia udah mungkin ngasih sinyal yang sangat kuat, bahkan mungkin nembak, tapi kamunya maaf ya belum kayak gitu. Nah, di sini dia bingung nih. Aduh, aku harus gimana? Aku pingin maju ke depan, tapi aku masih inget sama dia, masih terpenjara oleh perasaan jatuh cintanya. Karena di sini dia bener-bener cinta loh. Dia bener-bener jatuh cinta yang bam gitu, kayak dia nggak pernah berpikir akan jatuh cinta ke kamu, tapi kayak tiba-tiba aja kayak wah dia menarik, membuat aku terpesona dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia masih bergejolak antara move on atau terus aja pantang menyerah mendekati kamu atau gimana. Kalau di sini yang aku lihat dia masih sabar menunggu. Masih sabar menunggu. Mayoritas di sini masih sabar menunggu kamu, masih melakukan banyak usaha untuk tetap komunikasi ke kamu, walaupun mungkin kamunya cuek atau mungkin kamunya abai. Di sini dia masih yakin bahwa rasa cintanya ini akan berbalas oleh rasa cinta dari kamu juga kayak gitu. Seven of Pentacles ya, kesabaran untuk menunggu kayak gitu. Jadi dia ya sabar aja lah, mungkin belum sekarang tapi akan ada waktunya dia akan luluh hatinya dengan perhatian-perhatian dari aku kayak gitu. Dan di sini juga sama sih energinya. Sebenarnya Queen of Wands ini adalah ratu yang independen ya. Dia di sini mengerti kemampuan dirinya. Dia mengerti bahwa dia ini layak buat kamu. Cuma memang ketika di deck ini dia posisinya termangu, menunggu ya, dia menunggu. Tapi menunggu di sini dia bergerak. Dia nggak hanya diem aja, tapi banyak pergerakan dia untuk menarik hati kamu, untuk membuat kamu semakin tertarik sama dia, kayak gitu. Di satu sisi dia merasa aku independen, aku mandiri, tapi juga dia ingin masih apa ya, tertantang lah untuk bisa bersama dengan kamu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini ya gitulah intinya. Jadi ya dia masih sangat berjuang buat kamu di 2021 nanti, walaupun hatinya masih bingung, tapi sepertinya dia makin yakin dan kekeh berjuang buat kamu. Ya tinggal kamunya aja gimana mau bersama dia apa enggak. Aku akan turunkan kartu ini dulu ya. Ini udah aku jelaskan ya, jadi paham ya. I love you ya, suka banget sama kamu. Di sini ada have it. Oke. Back to what you love. The only thing that is real is love. Ya kan, ini sebenarnya lebih banyak yang jatuh cintanya tulus ya. Bukan karena kamunya cakep, bukan karena kamunya banyak duit, bukan yang gimana, tapi emang jatuh cinta yang setulus itu, yang nggak ada ingin begini ingin begitu, yang muluk-muluk lah. Bener-bener jatuh cinta dan pingin bersama dengan kamu, udah sesimpel itu gitu. Cuma di sini memang ya, walaupun ku bilang tadi mayoritas di sini akan melakukan aksi buat bersama dengan kamu, tapi sebagian mungkin di sini merasa merelakan, dalam artian ya sudah, mungkin belum sekarang, mungkin belum waktunya, aku akan ya sudah move on kayak gitu. Sebagian tapi ya, karena di sini aku lihat dua kartu lainnya ini kekeh masih berjuang buat kamu. Jadi di sini dia sudah apa ya, lebih bisa mengikhlaskan kamu sih. Mungkin kamunya udah bilang maaf ya aku nggak bisa kayak gitu. Nah di sini walaupun rasa cintanya nih masih ada, tapi dia ngerasa ya sudah, mungkin belum waktunya sekarang, mungkin memang belum jodoh, atau mungkin sekarang belum berjodoh, mungkin nanti kayak gitu. Dan ya dia berusaha untuk move on, walaupun di sini terbangnya dengan kupu-kupu ya. Jadi mungkin di sini pelan-pelan sih dia akan mundur kayak gitu, dan akan membebaskan kamu. Apakah kamu akan melihat ketulusan dia, atau memang kamu punya pilihan sendiri yang memang bukan dia kayak gitu. Dia sih mengikhlaskan. Cuma di sini sih kebanyakan akan tetap kekeh melihat kamu ya, karena kamu itu adalah salah satu ambisinya. Dalam artian kamu adalah salah satu orang yang memang ingin dia taklukkan hatinya. Dalam artian aku pengen bersama dengan dia, seperti aku bilang tadi sih, lebih karena rasa nyaman ketika bersama dengan kamu. Dia melihat kamu sebagai mataharinya dia, bintangnya dia, yang membuat dia lebih bersemangat lagi dengan hidupnya, yang membuat dia bisa menumbuhkan keyakinan dan segala potensinya dia kayak gitu loh. Jadi mungkin yang tadinya dia ngerasa nggak yakin lagi dengan cinta, nggak yakin dirinya bisa jatuh cinta, nah ternyata begitu ketemu sama kamu, ini toh rasanya jatuh cinta kayak gitu sih ya.
Jadi bisa aku katakan mungkin ini bukan cinta pertamanya dia, tapi mungkin ini cinta yang paling tulus dari hatinya dia. That's why dia mau nunggu kamu, menunggu sampai kamu mengiyakan niatnya dia ke kamu, kayak gitu. Lalu di sini sih, ya sebetulnya bebas ya. Seperti aku bilang tadi di file pertama sama. Apakah kamu akan menerima cinta dia atau gimana? Cuma di sini aku lihat sih sebagian dari orang yang akan datang ke kamu ini karena dia sabar menunggu dan dia ya menghabiskan banyak waktu dan tenaganya untuk PDKT ke kamu, ya sangat mungkin di sini ada sebagian dari kamu yang memilih file kedua ini yang hatinya luluh dengan ketulusan cintanya. Akhirnya kamu mungkin yang tadinya enggak akhirnya melihat, oh ternyata cinta dia tulus ke aku. Ternyata kamu mulai bisa merasakan ketulusan hatinya, niat baiknya dia ke kamu, kayak gitu. Sehingga di sini aku lihat sih ada pertumbuhan ya mengenai cinta ini. Jadi macam-macam sih di sini. Jadi ada yang move on, ya udah aku relakan, move on aja. Ada yang masih berambisi banget ke kamu walaupun kamu tolak-tolakin tapi masih kekeh. Tapi di sini ada juga yang ya sudah, kita jalan bareng, kayak gitu. Jadi di sini dia ngerasa nggak sia-sia nih segala perjuangan dia untuk nunggu kamu, untuk berjuang ke kamu, cintanya berbalas, kayak gitu. Jadi ya akan ada penyatuan sepertinya di 2021 ya. Tapi di sini general reading, jadi mungkin ini nggak semua. Jadi ya keputusannya kembali ke kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, itu yang bisa aku reading mengenai orang yang akan datang ke kamu. Kalau kamu merasa kayaknya resonate nih, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat siapakah orang yang akan datang kepadamu di tahun 2021. Kalau aku lihat di sini, sepertinya akan ada banyak penyatuan buat teman-teman yang memilih file ketiga. Kita akan lihat ya, siapakah dia? Siapakah orang ini? Ada The Chariot, The Fool, oke, Justice, The Hangman, Nine of Pentacles, oke. Buat teman-teman yang memilih file ketiga, iya sih, ini kelihatannya akan ada banyak kebahagiaan dan sangat mungkin juga penyatuan. Mungkin di sini kamu akan bertemu dengan soulmate kamu atau twin flame kamu. Karena di sini gambarnya dua orang yang sangat mirip somehow. Ya, mungkin twin flame, soulmate juga bisa. Kayak gitu ya. Nah, kalau dari sebaran kartunya, kemungkinan ini adalah orang baru. Orang baru, mungkin kamu sekarang belum ketemu sama dia, mungkin nanti di 2021 baru ketemu, baru kenal. Atau mungkin kamu udah kenal sekarang, tapi mungkin rasa cinta atau perjuangannya baru nanti di tahun 2021, kayak gitu. Yang aku lihat di sini, ya, lama ini kudanya hitam putih pula ya. Jadi, ya besar sih di sini energi ketemu soulmate atau twin flame-nya. Jadi siap-siap aja, sip. Kalau di Chariot di sini lebih kepada, ya dia akan langsung menyadari aku suka sama dia, aku akan ngasih sinyal atau bahkan langsung nembak aja, kayak gitu. Dan di sini The Chariot ini seorang pejuang yang berani ya, dalam artian dia nggak akan membuat kamu bertele-tele, dalam artian dia akan memastikan kamu suka apa nggak sama dia. Mungkin dia di sini akan ngasih sinyal perhatian, kayak orang jatuh cinta pada umumnya lah. Dan dia akan, ketika dia mulai deket, mulai katakanlah udah kenal sebulan 2 bulan, udah PDKT cukup intens, dia akan langsung serius, dia akan langsung nanya, jadi gimana, aku suka sama kamu, kamunya gimana, mau nggak sama aku, kayak gitu. Jadi di sini dia nggak akan berlama-lama menggantung perasaan dia. Jadi kalaupun nanti kamunya menerima, yes, dia happy. Kalaupun kamu ngerasa kayaknya aku belum cocok sama kamu, kamu nolak, ya udah, dia akan, ya sudah, nggak apa-apa, kayak gitu. Dalam artian di sini dia nggak akan membuat kamu menunggu lama dalam sebuah ketidakpastian. Dia akan membawa kamu ke hubungan yang jelas. Kalau nerima terima, kalau tolak tolak. Makanya di sini kudanya hitam putih, gitu. Dan di sini sih lebih kepada memang orang baru ya, The Fool. Akan ada sebuah perjalanan yang baru, kayak gitu. Jadi meskipun mungkin di sini kamu atau mungkin dia sudah pernah pacaran sebelumnya dengan orang lain, selesai, lalu di sini memulai kisah cinta yang baru bersama, ini rasanya tuh kayak wow, mengulang sesuatu yang baru, yang bikin berbunga-bunga, yang membuat hari kamu dan hari dia makin cerah dan sebagainya, kayak gitu. Jadi di sini
positif ya, dalam artian ya kamu akan merasakan lagi betapa nikmatnya jatuh cinta, betapa bahagianya bersama dengan orang yang juga mencintai kamu, kayak gitu. Lalu di sini ada justice, keadilan. Dalam artian di sini apa ya, dia ini orang yang seperti aku bilang tadi sih, dia nggak mau buang-buang waktu, dia nggak mau buang-buang waktu dia untuk suatu hal yang nggak ada jawabannya, atau jawabannya masih mengamang-gamang. Dia nggak mau, dia pingin, dia nggak membuang waktu dia, kamu nggak membuang waktu kamu, kayak gitu. Dan keadilan di sini bisa aku katakan juga apa ya, ada keseimbangan lah. Kamu nanti akan belajar mengenai kompromi ke dia, dia akan belajar kompromi ke kamu. Jadi di sini seimbang antara langkah kamu, langkah dia. Jadi kamu berdua sama-sama punya visi misi yang sama, tinggal gimana jalan ke depannya. Aku lihat di sini bisa jadi pasangan yang seimbang ya, lebih kepada partner. Jadi pacar iya, pasangan iya, jadi sahabat juga iya. Jadi di satu waktu kamu bisa menikmati indahnya momen romantis sama dia, dan di satu sisi kamu nyaman sama dia seperti sahabat, yang dimana kamu nggak malu, nggak ragu menunjukkan diri kamu yang sebenar-benarnya. Jadi di saat kamu lagi, katakanlah kamu cewek, kamu biasanya kalau pacaran nunjukin ketika pakai makeup cantik-cantik, tapi di depan dia kamu bisa tanpa makeup, baru bangun, dan kamu tetap nyaman, misalnya ngobrol sama dia pagi-pagi sambil makan bubur ayam, kayak gitu. Dan juga mengenai hal-hal yang mungkin selama ini kamu simpan di dalam hati, hanya kamu pendam sendiri, kamu lebih nyaman buat ngobrol sama dia seperti sahabat aja, kayak gitu loh. Dan di sini ada hangman ya. Aku lihat kalian berdua nanti akan sama-sama saling ngasih banyak. Kamu akan bisa melihat dia dari sudut pandang yang luas, dia akan bisa melihat kamu dari sudut pandang dia yang luas juga. Jadi di sini ada penerimaan, bagaimana kamu menerima dia, termasuk juga lingkungan dia, sahabat-sahabat dia, keluarga dia, masa lalunya, begitu pula sebaliknya. Dan aku lihat kalian berdua sama-sama berjuang, sama-sama akan mengorbankan banyak hal, dalam artian gini ya. Ada waktu-waktu yang dimana harus bareng kayak gitu kan. Mungkin di sini kamu belajar membagi waktu antara kerja, me time buat kamu, dan juga waktu buat dia. Dan di sini pengorbanannya nggak hanya itu sih, mungkin di sini akan ada yang berjuang untuk mendapatkan restu orang tua, berjuang untuk mempertahankan hubungan ini semakin baik ke depannya, semakin serius hubungannya, kayak gitu. Dan apalagi kalau ini twin flame ya, wah akan ada banyak hal yang nanti akan luar biasa, tapi lebih banyak bahagianya. Ingat ya, twin flame itu bukan berarti kamunya tersakiti atau menyakiti dia. Ya dalam suatu hubungan pasti naik turun, pasti akan ada momen kamu berantem, kamu kecewa sama dia, sedih sama dia, kayak gitu kan, terluka dengan kata-katanya secara nggak sengaja. Tapi kamu bisa menghitung lah, mengukur, mengira-ngira kalau lebih banyak bahagianya. Kalau di hubungan ini 80-90% adalah bahagia, then go for it. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bersama dengan dia ini ternyata makin ke depannya kamu ngerasa hanya kamu yang berkorban, hanya kamu yang selalu mengalah, atau bahkan dianya sering mengatakan sesuatu yang kasar, atau bahkan mungkin main fisik, tolong tinggalkan dia. Meskipun kamu ngerasa kayaknya dia twin flame ku, kayaknya dia soulmate ku, tapi kalau lebih banyak kamu menderitanya, kamu punya keputusan untuk terbebas. Oke, itu saranku. Tapi di sini sih aku lihat banyak bahagianya sih. Banyak bahagianya. Dalam artian kalau misalnya hubungan ini memang kamu dan dia sama-sama sebagai sosok yang dewasa, mengerti bahwa hubungan ini nggak hanya main-main, tapi sangat mungkin bisa besar potensinya ke hubungan yang lebih serius, yang lebih legal dalam artian pernikahan ya. Aku lihat ke depannya karena kalian berdua sama-sama berjuang, sama-sama mau mendengarkan, ada waktunya mengalah dan ada waktunya buat idealis. Aku lihat jadi pasangan yang sama-sama menstabilkan. Kamu bisa menjadi sebuah matahari dia yang membuat dia semakin semangat buat menjadi lebih baik, semakin giat bekerja, semakin bisa mengatur keuangan dan sebagainya buat kamu dan dia. Kamu pun sebaliknya, kayak gitu. Di sini lebih kepada kebahagiaan sih, Nine of Pentacles, kestabilan emosi, ekonomi, perasaan, cinta, dan hidup yang dipenuhi berkah. Pertemuan kamu dan dia, kayak gitu. Makanya di sini sangat manis ya. Tapi manis di sini jangan kamu anggap wah aku nanti hanya akan bahagia, enggak, pasti naik turun, pasti. Cuma seperti saranku tadi, kalau lebih banyak bahagianya, jalanlah bersama dia. Tapi kalau kamu ngerasa banyak stresnya, banyak mendem yang nggak enak mengenai dia, ya kamu punya keputusan kok bahwa ini hidup kamu. Kamu nggak hanya harus bersama dengan dia karena
kamu juga bisa bebas dari dia. Cuma di sini mayoritas sih happy. Ada focus on love, the union of heart, dan slow down. Oke. Jadi ya, seperti aku bilang tadi, akan ada banyak penyatuan buat teman-teman yang memilih pile ketiga. Kayak gitu ya. Udah jelas sih di sini koneksi cinta yang luar biasa, yang bersama dengan dia kamu akan bertumbuh semakin luar biasa. Nggak hanya kamu, dia pun juga bertumbuh kayak gitu. Dan ya, keterikatan kamu dan dia ini keterikatan yang bagus sih, saling mendukung, saling belajar banyak hal kayak gitu. Tapi tetap ya, naik turun, ingat itu nggak hanya tentang bahagia, tapi tentang belajar banyak hal bersama dengan dia, termasuk juga belajar mengenai keluarga dia dan segala rupanya. Lalu di sini fokus on love ya, kamu lihatlah kebaikan di hati setiap orang. Mungkin dia bukan orang yang selama ini kamu harapkan. Mungkin secara fisik dia bukan seperti yang kamu mau. Mungkin dia jauh dari apa yang kamu impikan. Tapi lihatlah kebaikan dia di hatinya. Kayak gitu sih. Karena yang namanya fisik pasti berubah lah ya. Makin tua, kamu makin jelek, dia makin jelek, udah pasti. Tapi hati gak akan pernah menua. Kayak gitu. Jadi kamu lihatlah cinta yang dia bawa, kebaikan yang dia bawa ke kamu. Bagaimana kamu bersama dia bertumbuh ke depannya. Kayak gitu sih. Jadi ya, walaupun mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, coba kenali dulu dia. Kalau memang nanti kamu cocok silahkan, tapi kalau kamu ngerasa aku nggak bisa kak, udah kenal sama dia pun aku masih nggak cocok, ya udah, kamu bisa ngasih tahu dia, maaf ya, sepertinya belum bisa sama kamu, kayak gitu. Dan kalau di sini ada slow down, santai aja di hubungan ini. Jangan karena kamu ngerasa wah katanya Kak Weni bakal bahagia nih kayak gitu. Tapi di sini santai aja, kamu kenali dia dalam-dalam, kenali dia, kenali karakternya, kenali keluarganya, kenali pertemanan dia, gaya hidupnya, pekerjaan dia, kenali lebih dalam. Jangan terburu-buru, oh kata Kak Weni aku bahagia, ya udah hari ini aku pacaran, bulan depan nikah, ya jangan kayak gitu juga. Kamu yang harus kenali, gali informasi yang banyak mengenai dia, saling bisa mengerti lah, terutama ketika dia marah, dia bakal bersikap kayak gimana. Ketika kamunya marah, dia akan bersikap gimana ke kamu. Kayak gitulah, yang hal-hal seperti itu, basicnya kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih pile ketiga, jadi ya nikmatin aja kalau memang terjadi di 2021. Oke, kalau kamu merasa ini resonate, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.